Kalau mau kembangkan usaha itu kayaknya bagaimana? Kalau mau pinjam kiri kanan tidak mungkin orang kasih. Kalau mau ke bank kayaknya punya aturan tertentu. Koperasi Suferdia, saya masuklah di situ sehingga saya bergabung dari tahun 2018 itu di situ. Hanya masih mau berniat untuk pelihara babi. Tempatnya sudah ada, tempatnya orang pula saya pinjam. Tapi untuk beli babi, untuk buat kandang usaha di situ belum ada modal. Akhirnya saya berpikir, ya saya coba masuk di koperasi ini. Ternyata puji Tuhan sangat luar biasa. Saya bergabung di situ, bergabung di situ 3 bulan, dan setelah 3 bulan ke 5 bulannya baru saya minta pinjam. Tapi kalau modal macam mereka, usaha macam begini, itu bisa di atas sampai 100 sampai 150 juta. Bunganya sampai sekarang kami masih berlakukan sama, 2% menurun. Atau 1,1% tetap. Koperasi-koperasi di bawah gerakan koperasi kredit, itu semua memilih closed loop. Kenapa kita memilih closed loop? Karena kita hanya mengurus anggota kita. Kita tidak mengurus orang di luar anggota. Seperti Ibu Cornelia itu anggota kami, dia pemilik koperasinya. Sedangkan kami, koperasi kredit di bawah Kementerian Koperasi. Hari ini kita akan membedah koperasi yang menghidupi bersama Pater Simon, pendiri koperasi simpan pinjam Suferdia. Pater juga membawa anggotanya yang sedang menekuni usaha dagang ya, Ibu Cornelia. Ibu Cornelia, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabarnya baik. Ya. Jadi Ibu Cornelia ini salah satu contoh bagaimana koperasi itu memberdayakan anggotanya, seperti yang saya katakan tadi. Saya mau tanya dulu, sejak kapan masuk anggota koperasi? Oh ya, saya bergabung di koperasi Suferdia ini sejak tahun 2018. Ya. Kira-kira motivasi waktu itu apa? Motivasi saya untuk masuk atau bergabung di koperasi Suferdia ini, saya memang selalu lihat kiri kanan. Ini kalau mau kembangkan usaha itu kayaknya bagaimana? Kalau mau pinjam kiri kanan tidak mungkin orang kasih. Kalau mau ke bank kayaknya punya aturan tertentu. Mungkin saya tidak punya aturan itu. Sehingga saya berpikir, ya, saya masuk di sini tanpa diberitahukan oleh siapapun. Karena saya lihat di dongeng itu kan ada letter Koperasi Suferdia. Saya masuklah di situ sehingga saya bergabung dari tahun 2018 itu di situ. Ya, sebelum masuk koperasi itu sedang buat apa waktu itu? Sedang dagang atau ibu rumah tangga biasa saja? Kalau untuk dagang belum. Hanya masih mau berniat untuk pelihara babi. Tempatnya sudah ada, tempatnya orang pula saya pinjam. Tapi untuk beli babi, untuk buat kandang usaha di situ belum ada modal. Akhirnya saya berpikir, ya saya coba masuk di koperasi ini. Ternyata puji Tuhan sangat luar biasa. Saya bergabung di situ, bergabung di situ 3 bulan, dan setelah 3 bulan ke 5 bulannya baru saya minta pinjam. Pinjam berapa? Pinjam 10 juta. 10 juta lumayan tuh. 10 juta itu dan saya kembalikan dalam 10 bulan. Tapi 10 juta itu buat beli babi sekalian dengan buat kandangnya itu tadi modalnya. Wah, Iya. luar biasa. Iya. Seperti itu. Babi ini juga kan usaha yang sangat potensial ya. Iya. Untuk kita orang Manggarai yang selalu beririsan dengan adat istiadat, kemudian dagang ya. Iya, betul. Babi yang dibeli itu pertama beli berapa? 1 Berapa ekor? 1 ekor. 1 ekor, setelah itu usia 5 bulan, 7 bulan saya jual. Jual dari situ saya beli lagi 2 ekor. Dari 2 ekor itu saya jual lagi 1 ekor, saya beli 1. 1 ekor ini dari babi yang kecil seperti tikus.
Dan saya pun rawat babi itu sampai dia besar. Berapa harganya? Harganya waktu itu saya beli babi yang seperti tikus itu 700. Kenapa bilang seperti tikus? Kecil Karena sekali. kecil. Karena kecil babi. Kerdil kan? Orang bukan kerdil lagi. Orangnya tidak mau pilih itu babi yang kecil. Saya beli dari kakak saya, bapak ini Yos Buga itu. Saya beli dari situ babi itu. Saya pelihara itu babi sampai dia beranak. 3 kali beranak, jumlah anaknya 21 ekor. 21 ekor itu anaknya. Berapa bulan sampai dia beranak? 1 tahun. 1 tahun baru dia saya kasih beranak. Sisi dari itu kasih beranak lagi. Setelah itu 3 kali beranak dia. Setelah itu saya jual. Dengan induknya ini harganya tadi 10 juta. Sudah kembalikan itu uang? Sudah kembalikan itu uang. Tidak hitung dengan anaknya tadi itu tuh. Jadi untungnya sudah 2 kali lipat? Untungnya jumlah dari 1 ekor babi itu tadi sudah mencapai 35 juta. Luar biasa ya. Iya. Jadi menarik ya Bater. Ya. Jadi inilah bukti bahwa koperasi itu menghidupi. Iya, betul. Nah sekarang Soferdia ini kan dibentuk tahun 2013. Ya. 2013 itu tahun di mana Pater Simon itu dikenal sebagai orang yang rempong di urusan yang bukan koperasi, tapi Ya. tolak tambang, segala macam bentuk advokasi. Bagaimana ceritanya bisa bangun koperasi itu? Ya. Baik, terima kasih Om Jo. Jadi koperasi ini kita mulai waktu saya keliling-keliling di desa. Dan kita kemudian menemukan bahwa masyarakat kita begitu gampang terpengaruh dengan janji-janji kesejahteraan dari perusahaan-perusahaan tambang waktu itu yang banyak di wilayah utara. Ya. Dan sampai salah satu anggota itu masyarakat yang pro tambang itu menelpon kepada saya. Pater Simon, bisa beri kami 50.000 untuk makan dalam sehari? Saya jawab bilang, kalau saya tidak ada uang. Kalau mau kita sama-sama bisa. Yang warga yang menelpon Warga Pater, yang menelpon itu warga yang tolak pro atau tambang. dukung begitu? Pro tambang. Oh pro dia? Ya, dia telepon apakah saya bisa beri dia uang 50.000 dalam sehari. Saya bilang saya tidak ada uang untuk beri kau, tapi kalau mau kita sama-sama berusaha, bisa. Dari situ saya mulai berpikir, ini memang tidak bisa hanya omong saja untuk membantu masyarakat menolak tambang. Harus ada sesuatu yang dibuat sebagai alternatif. Ya. Maka kemudian saya pikir, saya mulai lihat, waktu saya di paroki, waktu masih di desa, itu saya mulai dengan satu koperasi kecil di Lengko Ajam. Ya. Saya kumpulkan pertama 12 orang, lalu 24, dan waktu mulai pembentukan 54 orang. Itu namanya koperasi Raja Leles di Lengko Ajam waktu itu. Nah, waktu saya mulai berpikir, ini saya harus kembangkan itu koperasi di tempat lain ini. Maka mulai bentuklah kelompok usaha bersama di desa-desa yang saya kunjung waktu itu. Yang kebetulan di tempat mereka itu ada izin-izin pertambangan. Kita bangun, kita sosialisasi, kita beri mereka pemahaman supaya mari berusaha melalui jalan ini. Jangan ke cara itu. Ya, karena itu merusak kamu punya lingkungan, kamu punya sistem hidup di sini, dirusakkan semua. Karena itu mari bergabung di kelompok yang saya buat ini. Lalu proses itu berjalan di beberapa desa di wilayah pedalaman. Di tahun 2013 saya berpikir tidak bisa hanya kalau orang-orang kalau dikasih masing-masing urus begini, nanti mereka curiganya makin kuat. Maka saya berpikir lebih baik kita cari jalan supaya itu disatukan menjadi satu koperasi. Nah, jadi idenya tadi tidak melalui UBSP dulu, langsung koperasi. Melalui UBSP tadi, UBSP di desa-desa tadi. Lalu kemudian 2013 itu saya berpikir ini harus disatukan menjadi satu kekuatan ekonomi masyarakat begitu. Maka kemudian saya minta Pak Heri Ngabut dari Dinas Koperasi waktu itu, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi, waktu itu, ya. Untuk memberikan pemahaman bagaimana memulai koperasi ini. Ya. Bersama almarhum Ibu Maria Moe waktu itu juga saya undang ke kantor. Kami berdiskusi bersama di kantor waktu itu. Waktu kami diskusi, saya pikir ini bagaimana cara mulai. Lalu Pak Heri beri jalan, nanti bisa buat operasinya seperti ini dengan beberapa aturan seperti ini. Ya. Dan Ibu Maria Moe langsung bilang, kau tidak bisa urus masyarakat dengan cara begini. Tidak bisa bergantung pada donor dan segala macam itu. Kau harus urus masyarakat ini dengan mengembangkan yang sekarang kau sudah mulai di kelompok-kelompok di desa-desa ini. UBSP. Nah, saya bilang, baik, Pak Heri menjelaskan kepada kami bagaimana membuat koperasi. Ya. Maka kemudian di tanggal 7 September 2013 di Novisiat Kubu di Kecamatan Ruteng. SPD ya? di SPD, ya.
Ibu Maria Moe waktu itu ada pelatihan tentang keuangan. Kebetulan beliau sudah punya koperasi waktu itu kami dilatih bagaimana mengurus keuangannya. Ya. Lalu waktu saat itu Ibu Maria Moe langsung mendorong sebaiknya engkau urus satu saja, urus koperasi sendiri, dan jangan bergabung di tempat lain. Maka kemudian saya bilang kalau begitu kita mulai sesuatu. Dan saya kebetulan waktu itu sudah berpikir tentang harus menggabungkan kelompok-kelompok ini tadi. Maka di 2013 itulah di Novisiatku itu kami menyampaikan ide itu kepada Partai Provinsial Partai Servolusi waktu itu. Beliau katakan, SPD tidak ada uang, Maria. Tapi Frans Pora langsung bilang, Maria mulai saja. Dan hari itu kami mulai dengan 17 orang pertama. 17 orang pertama dengan simpanan pokok waktu itu kami sepakat 100 ribu. Ya. Lalu kemudian hari itulah kami mulai membentuk itu dan dengan nama Koperasi Serba Usaha Soferdia. Ya. Serba usaha waktu itu. Kalau kami berpikir kita ini banyak kelompok di desa, mungkin kita bisa tolong bagaimana mengembangkan usaha-usaha mereka itu. Ya. Dan waktu itu kita pilih nama itu karena punya satu mimpi bahwa kita bisa urus masyarakat, ya, dengan usaha-usaha mereka itu. Lalu kemudian hari itu kami jadikan sebagai hari lahirnya Soferdia. Ya. Ini. Tapi di tahun 2016 saya berpikir kita tidak bisa urus semua hal. Maka saya beritahu teman-teman di kantor, kita harus memilih hanya satu yang kita bisa urus, yaitu simpan pinjamnya. Kita bantu masyarakat melalui simpan pinjam, membuka akses keuangan bagi masyarakat. Maka kami sepakat untuk mengubah polanya. Jadi kami akhirnya kebetulan waktu itu ada aturan dari pemerintah harus membuat penyesuaian beberapa hal, terutama mengenai namanya. Ya. Waktu itu kan masih pakai SU saja toh. Kalau kami juga berpikir kita hanya memilih simpan pinjam, berarti kita harus rubah namanya dan kita bentuk koperasi kredit saja ini. Maka hari itu tanggal 2016 itulah kemudian kami mengubah dari KSU ke koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit waktu itu. Ya. Waktu itu sudah ada berapa koperasi yang lokal ya waktu itu di sini? Kalau kelompok-kelompok kami itu sudah cukup banyak beberapa di desa. Nah, tidak, yang di Manggarai waktu itu, yang lokal. Saya belum tahu, kalau saya belum bergabung di gerakan waktu itu. Ya. Kemudian kami memutuskan untuk mengubah namanya dan kemudian mulai dengan simpan pinjam. Di tahun 2013 itu tadi ceritanya perubahan nama. Tadi awal itu kami punya simpanan 19 juta. Dari 17 orang itu ditambah dengan 3 orang kemudian menyusul. Jadi kami tidak hanya simpanan pokok, tapi langsung ada tabungan waktu itu. Yang namanya tabungan bunga harian. Ya. Jadi waktu itu kami sudah buat itu sehingga kami punya modal awal di tahun 2013 itu 19 juta, 700 lebih. Lalu di 2016 kami mengubah namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Kopdit tadi. Ya. Karena tuntutan pemerintah harus 3 nama, maka kami mengubah namanya, melengkapnya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Spirit Soferdia. Spirit, harus ada 3 kata. Ya, 3 kata. Kopdit Spirit Soferdia. Soferdia ini identik dengan SPD, tapi tidak ya? Ya, kami waktu itu memilih Spirit Soferdia karena waktu itu kami membayangkan kelompok kami itu banyak di desa-desa yang sulit dijangkau oleh orang lain. Misalnya di Marabola, di Kecamatan Elar, Kololebo, Nunang di Manggarai Barat, dan Waning waktu itu kondisinya sulit sekali. Dan kami justru ke situ, atau wilayah Riau Barat misalnya, waktu itu kondisinya sangat sulit. Dan kami pergi ke situ. Dan dengan semangat itu semangatnya SPD. Maka kami pakai di periode awalnya itu yang karena ini kan sasarannya di desa ya. Ya. Maka anggotanya lebih banyak petani. Lebih banyak di desa. Dan anggota-anggota awal kami di koperasi ini adalah orang-orang yang kami bantu dalam advokasi tolak tambang itu. Yang di utara-utara. Ya, di utara itu. Maka di Kecamatan Elar itu di Gorolebo dan Marabola. Kemudian di wilayah baratnya Waning. Panturanya Riau Barat. Sekarang Riau Barat itu dulu Riau saja. Ya, sampai ke Lanteng, Galak itu sana semua. Kemudian baru ke Nunang. Ya. Ada situasi berubah di Nunang dan itu wilayah-wilayah yang sulit ya. Nah, kami ajak mereka, berarti itu sudah ada UBSP di tempat itu tadi. Nah,
Maka kami di 2014 itu kami mulai mengajak mereka untuk bergabung Kantor dari cabang. satu koperasi. Langsung buka kantor cabang. Apa? Tidak, Cabang unit layanan gitu apa namanya? Ya, dari tempat pelayanan khas waktu itu. Tapi waktu itu kita harus satukan dulu mereka. Mereka harus mengerti bahwa ini satu koperasi, bukan lagi BSP lagi. Nah, jadi pengelolaannya secara terpadu melalui kantor. Nah, jadi transaksinya kita buat bulanan, kita bolak-balik ke desa melayani itu, dan seluruh transaksi kita hasilnya kita bawa ke kantor, lalu kalau ada pinjaman mereka usulkan, lalu kemudian kita pikir pertimbangkan semua, lalu kita bawa ke desa untuk memberikan. Tahun mereka. 2016 dari 2013 2016 itu sudah ada berapa orang anggota waktu itu? 2016 setelah saya gabungkan kelompok Waning, kami menjadi 800 orang waktu itu, ya mendekati 1.000 waktu itu. Oh, di Kubus Manggarai Barat itu ada tolak tambang juga waktu Ya, itu kan? Waning waktu itu, ya. Kami bantu Waning waktu itu. Lalu kemudian saya berpikir kita tidak bisa bergerak sendiri begini. Jadi koperasi sudah ada, kelompok-kelompok sudah bergabung. Sekarang kami pikir kita harus mengelolanya secara profesional. Sabar. Jadi sebelumnya orang itu tadinya kan dia mendukung tambang ya. Ya. Nah, ada tawaran membentuk koperasi. Bukan. Jadi dia mendukung tambang. Terus ada gerakan advokasi menolak tambang. Ya. Terus dia membuat bargaining gitu dengan Pater. Kami bisa menolak asal Pater kasih jaminan kami. Pertanyaan itu dari satu orang yang jauh di wilayah utara, di pantai utara, di wilayah satu tempat namanya itu di wilayah kecamatan Elar juga, tapi di desa. Dialah yang meminta tadi. Ya, itu jauh sekali dari sini. 5.000 per hari, 50.000 per hari. Saya belum ke tempat dia sampai hari ini, karena tempatnya jauh sekali. Di 50.000 per hari dia minta. 50.000. Dia minta 50.000. Waktu itu saya membantu di wilayah Kembo, Tompong, Nangalok itu toh, dan orang itu tinggalnya di satu tempat desa, satu kampung lah namanya Kars waktu itu. Dia menelpon saya dari situ. Itu tempatnya sampai hari ini saya belum pergi. Tapi orang itu menelpon saya untuk, ya bisa berikan 50.000 untuk makan, karena kamu tolak apa. Oke, setelah bentuk koperasi masih diskusi 50.000 juga? Atau sudah tidak ada lagi diskusi semacam itu? Waktu itu artinya kita omong pada masyarakat bahwa kalau kamu mau hidup lebih baik, tidak bisa dengan cara begini, yaitu menerima tawaran dari perusahaan tambang yang menghancurkan kamu punya hidup sendiri, peluang hidupmu kamu dihancurkan, lalu kamu dapat gajinya kecil. Ya gaji kan berapa kalau kita punya orang kan pekerja kasar semua, paling tinggi dia jadi sopir, ya begitu. Sementara perusahaan teknis yang lain itu kan oleh orang-orang dari luar. Maka kita bilang lebih baik kita membangun kekuatan ekonomi kita dengan cara begini. Nah, kita ajak bergabung ke koperasi, kita ajak mereka. Ya ada yang kemudian bisa bergabung setelah lama ya, setelah semua suasana berubah baru mereka bergabung. Tapi ada yang memang sampai hari ini belum mau. Jadi yang mendukung kecewa dia. Ya, dengan munculnya gerakan koperasi kan? Ya, karena kita masuk koperasi. Jadi tambang tuh berhenti total di 2014. Ya, koperasi berkembang mulai 2013, 14 kami dapat izin dari pemerintah. Koperasi itu. Oh, dari 2013 ke setahun ya dapat izin. Tahun. Itu namanya masih KACU tadi. 2016 yang kita robah ke koperasi simpan pinjam. Dengan tambah lagi nama tadi menurut aturan tadi. Langsung terpikirkan oleh Pater Simon bahwa saat ini saya sedang menggerakkan advokasi untuk tolak ya. Ya. Terus di saat yang sama juga ada masyarakat bilang kalau kami ikut Pater untuk tolak, tapi harus ada kompensasi 50.000 per orang per hari. Untuk Wah, makan ini kan perkara besar ya. Akhirnya langsung terpikirkan, wah ini sebaiknya bentuk koperasi. Ya. Maka saya memilih jalan koperasi ini untuk membantu masyarakat supaya kalau mereka mau ada akses kepada keuangan, ada uang bersama di sana. Kalau kita tanya bagaimana riwayat peminjaman mereka itu langsung dengan tujuannya antara sekolah anak, bangun rumah, buka kios itu di kampung-kampung itu. Ya. Yang paling banyak dari 3 opsi ini? Sejauh ini yang kami lihat mulai dari pembentukan sampai sekarang, ya umumnya kebutuhan kesejahteraan di keluarga itu menjadi salah satu hal yang banyak dibutuhkan. Ya. Jadi pinjaman-pinjaman memang itu pinjaman relatif kecil, 1 sampai 2 juta untuk pinjam. Untuk kami. Tapi rutin ya? Ya rutin di Soferdia itu kita kasih pinjaman yang sebatas itu saja untuk pinjaman yang istilah orang Manggarai untuk nurus dapur. Itu kami hanya beri 1 sampai 2 juta maksimal. Tapi kalau dia untuk pendidikan anak, nah itu menjadi prioritas kami. Karena kami punya keyakinan bahwa
satu saja orang dalam rumah itu berpendidikan baik, saya yakin keluarga itu akan berubah dan masyarakat itu pasti akan berubah ketika ada banyak orang di kampung itu berpendidikan baik. Jadi saya kemudian memutuskan bersama teman-teman, pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam memberikan pinjaman. Dan kebetulan sekali sampai dengan sekarang masyarakat pinjam untuk pendidikan itu, kalau anaknya biasanya SMA, SMP, perguruan tinggi di awal-awal itu mereka pinjam. Agak besar kalau mereka pinjam itu di saat mau wisuda atau jurusan-jurusan khusus seperti ekonomi akuntansi atau kedokteran. Nah, itu kita beri besar sesuai dengan kebutuhan anak di tempat sekolah. Walaupun simpanannya Simpanannya relatif kita kecil berjuang ya? supaya sedemikian rupa dia bisa menyesuaikannya. Kita juga berusaha untuk Ada kebijakan. nah, karena juga wataknya dia juga yang kita butuhkan. Jadi di koperasi itu watak orang menjadi syarat yang sangat penting. Jadi kita menilai, kita bahasanya koperasi itu sehat atau tidak. Secara sosialnya itu dia sehat atau tidak. Ya. Kalau dia sehat, kita bisa dengan keyakinan kita membangun koperasi ini dengan asas kepercayaan. Sebelum Sofirdian ini terbentuk, Pater Simon sudah di mana gitu? Jadi pengurus aktif di sebuah koperasi? Belum, waktu itu saya inisiasi menulis itu. Ya. Jadi sejak itu saya jadi pengurus koperasi. Saya jadi teman-teman memilih saya jadi ketuanya. Lalu kemudian beberapa teman lagi bergabung. Nah, Ibu Maria Moe almarhum kemudian bergabung bersama dengan kami. Dia sebagai pengawas waktu itu awalnya. Lalu kemudian karena beliau menegaskan kepada kami untuk harus urus ini koperasi, maka saya memutuskan untuk mengurus koperasi ini dan teman-teman memilih saya sebagai ketua waktu itu. Sejak kapan kampanye berwira swasta, berusaha gitu? Lalu kemudian berkembang baru ada pembangunan rumah, mereka pinjam untuk bangun rumah, kemudian untuk pemasangan listrik. Ya, Ada untuk pemasangan listrik ya, juga? jadi beberapa kelompok kami membantu itu. Koperasi yang berusaha dengan instalatif. Ya, jadi kami ketika mereka mau pasang listrik, kita minta mereka mendaftarkan diri. Kalau yang belum, kita minta mereka bergabung di koperasi dulu. Dengan simpanan pertamanya setelah 3 bulan, lalu kemudian kita kasih pinjam sesuai kebutuhan dia untuk pemasangan listrik. Ya, rata-rata 2-3 juta itu. Lalu kemudian mereka cicil pelan-pelan. Kita urusan koperasi membayar kepada vendor. Jadi perjanjian kami dengan vendor adalah kami akan membayar kalau listrik di tempat itu sudah menyala semua untuk anggota kami. Ya, dan vendor juga setuju. Jadi dia mengurusnya sampai kita bayar. Masyarakat tinggal mencicilnya ke koperasi. Ini kami bantu. Sampai tahun keberapa Soferdi ini menemukan anggota yang punya punya rencana untuk membangun buka usaha gitu ya, mengekspansi gitu, seperti Bu. Jadi waktu itu setelah pendidikan usaha itu memang kita sejak 2016 saya sudah bergabung ke Gerakan Koperasi Kredit Indonesia di bawah Pusat Koperasi Kredit. Waktu itu saya minta Pak Inopeni membantu kami untuk membuat koperasinya menjadi sedikit lebih baik dalam pengelolaannya. Jadi profesionalitasnya kita mulai kembangkan. Dan di sana kita belajar dari banyak teman. Oh, ini ada pinjam untuk ini, pinjam untuk ini. Dan kita juga pikir, oh ini harus ada usaha yang kita perlu bantu. Nah, maka kita kemudian membentuk usaha, menyiapkan pinjaman usaha pada masyarakat. Tapi disertai dengan pendidikan kewirausahaan. Rutin itu dilaksanakan? Ya, kami lakukan itu kepada anggota kami yang mau berusaha. Jadi awalnya kami minta kalau mau berusaha mengajukan rencana usahanya dia disertai permohonan pinjaman. Kalau Ibu Cornelia sebelum ikut pelatihan kewirausahaan itu? Saya kira pernah ya? Pernah ikut pelatihan kewirausahaan. Jadi waktu ini kita minta mereka untuk permohonan itu menyertakan rencana usaha. Ya, jadi rencana usahanya disertakan supaya kita pertimbangkan. Ya, dan memang mereka sudah tulis itu modalnya pinjaman dari koperasi dan modal sendiri waktu itu. Ibu Cornelia awal itu 10 ya? Tadi bilang 10. Ya. Dalam waktu 10 bulan sudah lunas? Sudah lunas. Nah, terus pinjam lagi berapa waktu itu? Pinjam lagi 50. 50 ya. Besar itu? Ya, waktu itu salah satu orang yang kami percaya karena untuk kewirausahaan ya? Karena cukup maju. Ya. 50 untuk? 50 itu untuk mengembangkan usaha suami. Suami? Iya. Suami waktu itu kerja apa? Kerja itu tadi yang seperti yang kita sudah tadi, buka usaha sendiri, jual barang keliling, jual sembako. Jual sembako. Jual sembako. Suami ini punya pengalaman jadi pedagang keliling sembako sebelumnya? Iya, sebelumnya Kerja dengan siapa sebelumnya? Kerja orang Cina.
Di toko? Toko. Oh, supir. Supir, kanvas barang. Canvassing ya? Kanvas barang. Dari situ saya karena dia berniat mau buka usaha sendiri. Akhirnya saya berpikir, ya, kenapa tidak pergi lagi di koperasi? Karena saya di situ kan sudah pengalaman begitu luar biasa. Tidak ada hambatan, tidak ada apa-apa. Akhirnya saya berinisiatif dan saya pun sharing dengan dia. Tidak, ya oke. Pinjam di situ untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk beli mobilnya, kita punya tabungan sendiri di rumah. Punya tabungan sendiri di rumah? Punya tabungan sendiri. Tapi waktu itu sudah ada mobil pickup ya? Belum. Belum. Saya meminjamkan ke koperasi 50 juta untuk mengembangkan ini. Usaha untuk suami? Usaha untuk suami ini. Tapi di rumah waktu itu sudah ada kios? Sudah ada kios, belum. Masih ternak babi ya? Ternak babi. Babi 35 juta tadi? Iya. Oke. Terus? Dari 35 juta, dari 50 juta itu pun saya pinjam ke partner ini di koperasi ini, mengembangkan usaha dari suami ini. Puji Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan sama sekali. Tapi 50 juta sudah bisa beli pickup ya waktu itu? Pinjamannya 50 kan? 50 juta itu untuk Beli barang? beli barang. Terus usaha. untuk berkelilingnya? Untuk berkelilingnya seperti yang dari pick up itu tadi. Beli pickup? Beli pick up itu. Kredit pickup. Di awal terbentuknya Soverdia ini diluncurkan 3 jenis pinjaman ya, untuk kesejahteraan, pendidikan sama modal usaha. Jadi kalau bicara modal usaha sudah dibuktikan dengan munculnya Ibu Petronelia dengan Cornelia. Ibu Cornelia dengan teman-temannya ya. Ya. Nah, saya tanya lagi dulu ke Ibu Cornelia, setelah Ibu mungkin ada teman yang Ibu ajak untuk melaksanakan usaha, untuk melakoni usaha-usaha sejenis itu dengan prinsip kerja yang sama tadi itu. Iya. Kebetulan waktu itu adik saya juga ikut masuk. Yang ada di Bahong itu. Dia juga lumayan besar juga dia punya pinjaman itu. Tapi usaha apa sekarang Dia adiknya? untuk beli mobil bemo. Karena Angkutan desa? Angkutan Umum ya, angkutan bemo. umum yang ke Cancar ini. Itu. Satu itu ada lagi adik satu dari Pongara. Dia buka usaha kecil babi sama kios. Itu dia punya. Dia juga lumayan besar pinjamannya itu. Jadi dari satu Ibu Cornelia ini bisa membagikan pengalamannya, jadi bisa menularkan pengalaman baik ini kepada suami, kan suami jadi bisa berusaha. Iya. Kemudian ada adik sepupu, kemudian ada kerabat lainnya juga dalam. Adik kandung saya Oh, satu. adik Kandung sama adik sepupu Yang ikut. itu yang terbaru ini usaha apa? Jadi, Yang terbaru itu usaha kios sama babi itu dari babi. Kebetulan dia lagi bangun rumah juga. Bantu dari itu. pinjaman yang tadi. Pinjamannya itu Pinjaman hasil dari usaha ya. kiosnya, hasil dari uang babinya yang berasal dari koperasi ini. Nah, Pak Ter, kalau untuk pinjaman usaha ini ada klasifikasi? Pertama kita punya anggota kelompok pendampingan banyak juga ya, termasuk kelompok petani sayur. Kita juga bantu petani sayur, misalnya di Lao, sekarang di Pocoleo, itu kita bantu petani sayur dengan modal usaha yang tidak besar, tergantung usulan mereka. Kalau petani sayur biasanya rata-rata pinjam paling banyak 3 juta. Tapi kalau modal macam mereka, usaha macam begini, itu bisa di atas sampai 100 sampai 150 juta. Bunganya sampai sekarang kami masih berlakukan sama, 2% menurun. Atau 1,1% tetap. Nah, itu untuk 1 bulan. Gitu. Jadi sampai saat ini kami pernah minta turunkan. Ya, tapi anggota yang kita koperasi masih baru, biar tetap begitu dulu tetap. Sehingga sampai sekarang masih tetap dengan 2% menurun. Oke, dari 3 jenis pinjaman ini ada tambahan? Sampai sekarang belum ada tambahan produk pinjaman baru. Tapi kita beri ruang, misalnya ada anggota mau, kita semua klasifikasi dia 3 saja. Usahanya bisa usaha dia mau bangun kos misalnya. Ada juga anggota kita bangun kos itu. Nah, kita kasih pinjam sampai 50 juta untuk dia bangun kos. Hortikultura sudah. Ya, hortikultura itu yang paling banyak di Lao. Ya. Di Lao ya. Dan beberapa di wilayah pedalaman juga ada. Ya. Tapi lebih banyak usaha itu usaha dagang. Ya. Dagang seperti
Ibu Cornelia dan adik-adiknya itu juga itu memang berusaha. Itu kita beri bisa sampai 150 juta. Ya. Plafon kita kan kalau di pinjaman kita di koperasi kan maksimal 250 juta. Untuk Dan ada yang pinjam sebesar itu? ada yang untuk beli tanah itu bisa pinjam sebesar itu. Ya, kita beri karena dia punya hitungan kalau dia punya tanah dia bisa ada usaha di situ, bangun kios atau apa macam begitu. Nah, UMKM-nya ada? UMKM sampai sejauh ini hanya kerjasama pendanaan. Itu misalnya Sopir Jamar itu adalah UMKM yang dibangun kerjasama GPICA kantor saya dengan koperasi. Jadi ada pendanaan yang didukung oleh koperasi. Jadi koperasi Sopir Jamar kemudian keuntungan kita bagi kepada koperasi, modalnya tetap ada di Sopir Jamar. Ya. Ya, di 2025 awal itu kan pemerintah mengeluarkan aturan untuk koperasi itu bisa memilih modelnya ya. Ya. Apakah dia bernaung di yang closed loop Atau open loop. Ya. overloop ya? Open loop. Oh, open loop dengan closed loop. Ya. Kalau Sopir dia sendiri ada di mana? Kami waktu itu ada edaran pemerintah tadi. Jadi koperasi-koperasi di bawah gerakan koperasi kredit itu semua memilih closed loop. Kenapa kita memilih closed loop? Karena kita hanya mengurus anggota kita. Kita tidak mengurus orang di luar anggota. Seperti Ibu Cornelia itu anggota kami, dia pemilik koperasinya. Juga teman adik-adiknya tadi yang bergabung semua di Sopir dia, itu semua adalah pemilik koperasi ini. Jadi kami menandatangani pernyataan bahwa kami adalah koperasi closed loop, tertutup untuk orang di luar anggotanya. Nah, sedangkan beberapa koperasi lain mungkin menandatangani, misalnya di Manggarai itu saya kira Setia Makmur yang di Paungawe itu dia masuk close open loop dia. Itu berarti pengawasannya oleh OJK. Sedangkan kami koperasi kredit di bawah Kementerian Koperasi. Dan di sini dinas koperasi yang mendampingi. Ya. Oke. Sekarang Manggarai sedang dihadapkan dari tantangan di mana koperasi itu terus bermunculan jenisnya, Ya. baik yang koperasi yang legal, yang besar bahkan, maupun yang tidak resmi. Ada lagi koperasi harian. Ya. Kalau rentenir ini kan sudah lama nih. Ya. Ya. Yang koperasi harian itu yang paling menjamur. Kemudian ada pinjaman online ini. Nah, bagi pater yang memang bertanggung jawab atas kiprah koperasi di Manggarai ini, setuju tidak kalau yang harian-harian ini layak tidak mereka disebut koperasi? Ya, kalau kami yang mengurus koperasi kredit yang punya basis ideologinya jelas, prinsip-prinsipnya dan nilai-nilai yang dikembangkan cukup jelas, kami melihat dari gaya mungkin ya kita dengar dari cerita orang yang pernah mendapatkan bantuan dari mereka, kami berpikir mereka bukan koperasi, mereka mungkin lembaga keuangan, ya. Ya, bukan koperasi, karena koperasi itu ciri-cirinya jelas. Pertama dia harus membangun kemandirian anggotanya. Jadi di koperasi itu ada perkumpulan orang yang saling percaya satu sama lain. Jadi orang-orang yang ada di koperasi itu orang-orang yang saling percaya. Dan di dalam saling percaya itu mereka mengembangkan modal bersama. Jadi mau 50.000, 100.000, tapi itu modal bersama. Jadi dia membangun modal bersama untuk kemandirian mereka. Kemudian kemandirian yang juga tetap peduli dengan orang lain. Karena koperasi ini mempunyai ciri menolong diri sendiri dan orang lain, yaitu anggota-anggota lain yang ada dalam koperasi itu. Karena mereka saling percaya, bisa bekerja sama satu sama lain. Ciri-cirinya, jadi dia ada kemandirian, ada solidaritas. Lalu juga untuk dua ini bisa jalan, dia perlu pendidikan yang terus-menerus bagi anggota. Supaya dia paham bahwa dia bergabung di koperasi ini dengan nilai-nilai tertentu yang harus dikembangkan. Demokrasi, kemudian itu nilai kejujuran, nilai solidaritas, nilai kemandirian itu kita kembangkan di koperasi seperti ini, koperasi kredit ya. Maka dulu kan koperasi simpan pinjam, sebelum ada koperasi simpan pinjam di pemerintah Indonesia, namanya kredit union dulu yang dibawa oleh pastor-pastor Belanda dulu. Itu kredit union karena itu perkumpulan orang yang saling percaya. Nah, jadi tujuannya paling mengembangkan modal sendiri, kemudian meningkatkan pendapatan sendiri, dan juga kemudian bisa menolong
memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang lain dalam koperasi itu. Itu prinsipnya. Ya. Jadi itu koperasi itu terdiri dari orang-orang yang menyimpan uangnya, kemudian uang-uang yang telah disimpan ini terlihat biasa saja, tapi ternyata uang-uang yang disimpan ini bekerja sama untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama. Ya. Itu prinsipnya yang perlu digarisbawahi. Tapi fakta hari ini mungkin saja tidak hanya masyarakat umum yang tidak menjadi anggota koperasi yang terjerat. Adakah Pater temukan anggota koperasinya Pater ini yang juga terjebak di praktik-praktik lintah darat, rentenir itu dengan koperasi harian itu yang mencegah gitu? Memang kita juga menemukan itu di lapangan, bahwa ada anggota kita bisa lihat dari ketertiban dia dalam menabung, kemudian setelah dia meminjam, mengasurnya mulai mati. Kita cek gitu di lapangan, ternyata dia setelah berkooperasi dia juga masih tertarik dengan pemberi kredit ini tadi, karena mereka datang tanpa aturan, datang ya butuh uang, dia ada uang di sini. Nah, tapi kalau di koperasi kan dia ada aturan mainnya semua. Ini koperasi dari kita, oleh kita, untuk kita. Sedangkan yang datang pemberi kredit ini kan dia datang bawa uang di muka, lalu dia tawarkan bahwa butuh berapa, di 3 juta, ada 5 juta, silakan, begitu. Ya. Tapi kebutuhan ini kan tak terbatas, yang membuat orang itu jatuh di situ. Nah, bagaimana pembinaan terus-menerus ini kepada anggota koperasi? Maka kami tadi saya bilang itu, karena kebutuhan kita tidak terbatas, maka perlu ada perencanaan. Maka pendidikan mengenai literasi keuangan, mengenai perencanaan keuangan itu harus terus-menerus disampaikan kepada anggota kita, supaya perlahan-lahan mereka mulai menata kehidupan mereka dengan membuat perencanaan keuangan di rumah tangga. Jadi karena itu kami bisa pakai prinsip sekarang, kalau ada dapat uang, sebelum uang itu dibelanjakan, sebaiknya dipisahkan untuk penabungan dulu. Jadi kita membantu mereka menciptakan modal sendiri dengan menabung di koperasi. Ya. Sudah itu baru dia pinjam. Dan dikeluarkan untuk kepentingan yang lain di rumah tangga. Jadi perencanaan keuangan dalam rumah tangga itu menjadi satu hal yang penting untuk kami dalam pendidikan kepada masyarakat kami, yang kita dampingi dalam anggota kita itu. Ya. Jadi kita melakukan itu pendidikan yang terus-menerus untuk perencanaan keuangan, literasi keuangan itu kita lakukan terus. Ya. Begitu. Kalau Ibu Cornelia sering didatangi tetangga, keluarga yang sekedar bercurhat saja awalnya bahwa mereka sedang membutuhkan pinjaman tapi tidak tahu caranya, terus mereka akhirnya didatangi, ada tawaran masuk ke mereka, kalau mau ya di rentenir aja, kalau mau ya di koperasi harian. Adakah temukan tetangga atau keluarga yang seperti itu? Oh ya. Dan kalaupun ada, misalnya solusi apa yang Ibu Cornelia biasa bagikan kepada mereka? Betul, memang betul ada aja orang juga datang. Maksudnya mungkin karena mereka lihat kita tidak sulit dalam hal keuangan, karena saya pikir saya masuk di koperasi ini saya sudah pikir panjang. Saya sudah pikir panjang begini, untuk anak, untuk makan hari-hari, dari yang usaha pertama yang pinjam 10 juta itu tadi. Habis itu untuk usaha suami supaya jangan tersendat, pendidikan anak, saya sudah bagikan situ. Memang ada tetangga seperti itu, yang seperti tadi itu. Datang, mau saya ceritakan seperti hal itu, tapi tidak ditanggapi. Saya pikir saya ajak mereka masuk di situ untuk ceritakan hal yang seperti yang saya sudah pengalaman. Karena saya pikir koperasi ini adalah koperasi sehat. Saya ingin maju mengarahkan mereka ke koperasi yang sehat. Ketimbang mereka masuk di yang koperasi harian itu tadi, mingguan itu tadi. Karena saya pikir pola pemasukannya bagaimana. Baru pinjam kemarin kok hari ini ditagih. Kan seperti itu koperasi harian ini nih. Saya mengajak mereka, hanya mungkin mereka belum pahami tentang koperasi yang sebetulnya yang sehat. Koperasi yang sehat ini. Ya sekedar bertanya begitu saja. Belum ada yang ini, hanya yang masuk itu. Ibu Cornelia sudah punya pengalaman sukses ya? Iya. Dari koperasi, merintis usaha, dari yang tadinya di dalam lingkup keluarga, terus pengalaman baik ini dibagikan kepada kerabat atau relasi yang lainnya. Nah, kepada mereka-mereka yang masih
kesulitan itu untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu Cornelia? Saya hanya ingin menyampaikan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga itu. Saya karena pengalamannya saya, pribadinya saya, uang itu memang pegangnya seperti angin. Kalau untuk mengatasi anak, saya pikir kebetulan saya punya 3 orang anak. Saya arahkan mereka masuk di koperasi ini. Yang 2 orang itu masih kecil, yang masih TK dengan SD. Hanya karena mereka kan belum bisa atas nama mereka sendiri kecuali saya. Saya arahkan mereka masuk di dana pendidikan di Sidia itu. 2 orang. Sedangkan yang 1 dulu saya masukkan di situ tahun. Pokoknya modal pertama saya masukkan yang 1 itu cuma 17 juta. Ternyata di dalam Sidia ini punya bunga yang luar biasa. Begitu saya cek tahun kemarin 2022 ini, saya modal masuk di dalam cuma 17 juta. Ternyata sampai di situ sudah 22 juta. Dan sudah membantu saya untuk masuk anak saya kuliah. Saya punya anak 1 sudah di Unika ini, masuk semester 2. Masuk di koperasi ini. Saya mengajak mereka untuk menceritakan hal-hal itu daripada kita di kemudian hari jadi susah. Masuk saja di Sidia itu untuk biar cuma 250 saja. Tapi Satu orang anak. konteksnya memang kalau minjam itu untuk apa? Iya. Kalau untuk pendidikan ya semua orang pasti jelas gitu tujuannya untuk pendidikan atau bangun rumah atau bukan bangun usaha. Tapi fakta hari ini bahwa minjam untuk hal-hal yang dalam tanda petik itu banyak juga. Iya. Sebagai anggota koperasi yang boleh dibilang tertib, mengembalikan kemudian dengan usaha yang serius dan fokus, alhasil sekarang Ibu Cornelia itu sudah menikmati hasilnya. Iya. Tetapi bagi keluarga yang masih terjerat dengan itu, kebiasaan-kebiasaan buruk tadi itu, minjam untuk judi misalnya, ya sharing dong dengan keluarga. Sering untuk menyampaikan itu? Mungkin tanggapannya saya juga untuk yang anggota atau untuk keluarga, untuk apa, mereka kurang menanggapi untuk sulit untuk menabung saja. Karena kalau di koperasi ini kan harus menabung dulu. Itu kesulitannya mereka. Saya sering ceritakan mereka hal-hal yang seperti saya pengalaman. Itu tadi seperti yang saya bilang tadi, belum pahami. Mereka belum paham tentang koperasi ini. Mereka hanya mau yang instan, yang seperti rentenir itu tadi. Mungkin hanya mau yang begitu saja. Padahal kalau yang ikut yang seperti koperasi sehat ini sangat luar biasa. Jadi membantu sekali. Koperasi itu adalah senjata yang paling relevan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Hanya orang itu masih kesulitan cara menggunakannya. Ya. Cara menggunakannya itu yang salah. Mau dibagikan Pater punya gitu, kira-kira kiat-kiat gitu. Ya, jadi tadi karena kami ya orang yang menjalankan usaha ini bersama anggotanya, kami sebagai pengurus, saya pengurus di koperasi itu, kami punya tanggung jawab untuk anggota kami itu harus juga sehat dalam hidupnya, usahanya, kemudian apa yang dia lakukan di rumah, itu semua harus secara sosial juga harus sehat. Karena itu kalau untuk pinjaman kami selalu arahkan supaya pinjam untuk hal-hal yang berguna untuk keluarga, untuk anak-anak dan untuk masa depan dari keluarga itu. Jadi karena itu pendidikan tadi kami prioritas, karena menurut kami pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk perubahan sosial. Kemudian usaha ini kan untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita beri pinjaman untuk pengembangan usaha seperti Ibu Cornelia dan saudara-saudaranya tadi. Kemudian beberapa ibu lain yang untuk hortikultura. Itu kemarin ibu satu menceritakan dia pinjam dari koperasi untuk tanam wortel. Ya, dan sekarang kebetulan ya seperti orang bilang MBG mungkin saat ini menjadi masalah banyak, tapi dari sisi lain dia membantu para petani kita di hortikultura itu karena hasil kebun mereka itu diambil oleh MBG yang ada. Ya apalagi misalnya di tempat di mana anggota kami berada itu satu keluarga, satu ibu itu memiliki 10 dapur MBG. Dan itu anak-anak di situ juga dia arahkan untuk masuk di situ. Hasil kebun dari ibu-ibu juga diarahkan ke situ semua. Jadi kemarin ibu bendahara kami. Potong satu anggotanya Pater itu jadi pemilik dapur MBG.
Ya, itu dia pemilik MBG. Anggota. Ya, anggota. Tapi dia punya usaha juga sudah besar sekali. Jadi ya dia menabung di koperasi. Ya meminjam mungkin terbatas dia, tapi dia menabung di koperasi karena dia mungkin berpikir sesuatu di masa depannya. Dia menabung di koperasi dan sambil mengembangkan usahanya dia tadi. Jadi orang yang sama itu pemberdayaan ya. Hortikultura tadi itu dia pinjam uang tidak banyak, mungkin dia kembangkan 3 bedeng wortel dan hasil dari kebun itu kena diskostor ke MBG. 3 bedeng tadi menghasilkan uang 20 juta wortelnya. Satu kali musim tanam. Iya, satu musim tanam. Jadi itu satu contoh bagaimana orang punya perencanaan yang baik, membuat memanfaatkan uang secara berdaya untuk dia punya kehidupan. Jadi hanya 3 bedeng wortel, tapi kena dibutuhkan, ya harganya disepakati bersama dan dia dapat 20 juta dari 3 bedeng. Itu kan satu hasil yang luar biasa kan itu. Ya, dan kita kemudian dorong terus supaya anggota kami di wilayah itu terus mengembangkan itu. Pupuk juga dari kantor saya, pupuk organik, ya organik cair, pupuk organik cair yang memang sudah dites di laboratorium sehingga mereka tahu dan akan menggunakan itu di kebun-kebun kami ya, di kelompok itu. Ya. Oke, kalau tantangan yang berkaitan dengan adanya perubahan regulasi salah satunya itu adalah menghapus anggota koperasi yang masih anak-anak ya. Ya. Berarti kan secara otomatis jumlah Koperasi berkurang, anggota anggotanya koperasi ya. berkurang. Ya. Memang Bagaimana untuk menyeimbangkan jangan sampai uang mereka ini kan hilang ya. Uang simpanan yang kecil-kecil ditabung-tabung jadi banyak itu kan ini. Oke. Misalnya kami di Soferdia kemarin itu akhirnya beberapa sekitar 200-an anak yang menabung di pendidikan itu simpanan pendidikan. Kita akan di syarat kami itu anak hanya bergabung di koperasi ketika orang tuanya sudah bergabung. Yang kemarin kita mengeluarkan mereka dari keanggotaan sebagai anak tadi karena memang secara hukum tidak boleh karena anak-anak secara hukum belum bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Karena itu kami memutuskan untuk tabungan anak itu kita simpan di tabungan orang tuanya. Jadi si dia itu ditempelkan pada nama orang tuanya, tapi bukunya tetap atas nama anak itu. Ya, karena tabungan yang orang tuanya khususkan untuk dia. Begitu. Jadi karena ini anak-anak ini kalau kita tidak mulai melibatkan mereka, koperasi ini akan mati di kemudian hari. Karena kami juga mengalami sekarang misalnya anggota menua itu banyak ya. Jadi satu tantangan kami adalah anggota yang terus menua. Kalau anak-anak tidak disiapkan, maka suatu ketika koperasi ini bisa mengalami kemandekan. Ya, maka anak-anak tetap kita libatkan, tetapi tabungan mereka disimpan pada tabungan orang tuanya. Tapi tetap nama tabungan si dia, simpanan pendidikan anak, begitu. Supaya anak-anak tetap terlibat dalam berkoperasi. Ya, meskipun dia belum anggota penuh, gitu. Kalau target di masa depan, masa yang akan datang, target koperasi ini untuk pengembangannya. Kami mendorong pertama target kami supaya karena kami koperasi masih baru ya, baru 12 tahun. Pada kemarin itu 12 tahun. Kami target di 2029 anggota kami itu bisa sampai 5.000 orang. Lalu kemudian usahanya terus berkembang, asetnya juga terus berkembang. Jadi usaha kami itu kita mendorong supaya pinjaman usahanya terus meningkat. Dan kita bimbing melalui pendidikan kewirausahaan itu. Ya, jadi pelatihan kita berikan, kita undang orang yang kompeten di bidang usaha untuk melatih mereka bagaimana supaya membuat usaha mereka terus berkembang. Begitu. Mungkin dari Ibu Cornelia mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup. Sudah ya. Ya. Jadi luar biasa diskusi kita siang ini tentang hal yang diremehkan. Ya. Padahal koperasi ini yang orang bilang tadi kan jadul, kuno. Itu tantangan memang. Iya, ternyata apa yang Ibu sajikan tadi itu mau membuktikan kepada kita semua bahwa koperasi itu, keberadaan koperasi itu adalah satu dinding ekonomi yang kita harus masuk di situ. Yang tadinya kita lihat bahwa agak susah dipahami, agak sulit gitu untuk memahami bagaimana koperasi itu secara langsung itu menyejahterakan kita, menghidupi keluarga kita. Tetapi apa yang kita diskusikan ini ternyata koperasi adalah juru selamat yang tak terkatakan.
Karena itu memang kami ajak Om Jo dan kawan-kawan iya. di studio bergabung Oke. di koperasi. Jadi sudah diskusi kita hari ini kita akhiri. Pater, terima Terima kasih kasih. ya. Tante Cornelia, terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih. Ya.